Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 82, halaman 91. An-Nisa ayat 82. Kita bahas tajwidnya dulu. Afala matabi'i alif yatadabbaru matabi'i wawu nal idhar komariah atau alif lam komariah. Jadi lamnya dibaca idhar, dibaca jelas. Kur tafkhim, huruf ro yang sukun didahului doma. Jadi ro-nya dibaca tebal. Kur matabi alif. Tapi kalau mau diwasol gitu ya, ini kan ada wakof jaiz nih. Wakof jaiz itu boleh berhenti, boleh tidak. Nah seandainya disambung, maka itu matabi alif ya. Ada alif sukun didahului oleh hamzah itu kalau seandainya diwasol. Tapi kalau seandainya berhenti, maka di huruf nun itu nunnya disukunkan itu. Quran. Walau mad lain ka matabi alif min idhar khalqi. Nun sukun didahului bertemu dengan ain, maka nunnya dibaca jelas. Min di ikhfa, huruf nun sukun ketemu dal, jadi nunnya dibaca samar. Jadi kebalikan yang tadi Pak, ada idhar, ada ikhfa. Nun mati ketemu ain, idhar khalqi, jelas di tenggorokan. Nun mati ketemu dal, ikhfa, samar. Ghairi mad lain rilla tarki, alif lam samsiyah plus tarki. Jadi lafdul jalalah atau huruf lam didahului kasroh, maka lamnya dibaca tipis. Rilla la wajadu mantabi wawu fi mantabi ya. Hi-nya jangan dibaca panjang, jangan fihi, jangan begitu. Qasr pendek gitu. Fihi. Kalau berhenti begini Pak nih. Kalau dalam penafsiran bisa begini. Fihi ikhtilafan, bisa begitu. Fihi ikhtilafan. Kalau ini diwasol disambungkannya. Fihi ikhtilafan. La mad badal fang ipa hakiki. Fathatain ketemu dengan kaf secara terpisah.
Jadi betul-betul dibaca samar, tahan 2 ketukan biar terdengar samarnya. Kasih matobiya ro mad iwan, dibaca panjang 2 ketukan ro. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ini merupakan sebuah bentuk tanya, Pak, atau kalimat tanya. Disebutnya istifham ingkari. Ini istifham ingkari, sebuah pertanyaan tapi dalam rangka menyindir gitu, atau dalam rangka menegur gitu. Afala, nah apakah, fa maka, la tidak. Nah itu Pak. Kalau digabung maka apakah tidak gitu. Yatadabbaruna, mereka mentadaburi. Jadi ada tadakkur Pak, tadakkur, ada tadabbur, ada tadakkur. Gitu. Tadakkur, tadabbur, tafakkur gitu Pak. Kalau tadabbur itu identik dengan tafakkur gitu. Jadi merenungkan lah, memahami ayat Al-Quran melalui perenungan akal, itu tadabbur. Mungkin kita sering mendengar ada istilah tadabbur alam, itu merenungkan tentang alam ciptaan Allah itu. Jadi afala yatadabbarun, maka mengapa mereka itu tidak mentadaburi, tidak mentafakuri, tidak merenungkan gitu, tidak menghayati Al-Qur'an. Ini kata Quran ini memakai tambahan alif dan nun gitu Pak. Asalnya itu kan qaf ra hamzah, itu asalnya 3 huruf qoro'a, lalu pakai tambahan alif dan nun Quran. Itu memiliki makna bacaan yang sangat sempurna, itu bacaan yang betul-betul sampai gitu. Tidak ada bacaan yang sampai, yang sempurna melebihi bacaan Al-Quran gitu. Jadi saking sampainya, saking sempurnanya, sampai ke hati, sampai ke akal gitu Pak, maka disebutlah Al-Quran gitu. Di samping dibaca gitu Pak. Ini disebut Al-Quran itu karena memang harus dibaca gitu. Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka itu tidak merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Ini kan sebuah sindiran Pak, sebuah sindiran, teguran dari Allah kepada orang-orang yang tidak mendedikasikan diri, meluangkan waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Ini kalau dilihat khitabnya gitu Pak ya, khitab ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang lemah keimanannya. Ada mufasir yang mengatakan ayat ini khitabnya ditujukan kepada orang-orang yang terjangkit penyakit nifak di dalam hatinya. Mengapa mereka, orang-orang yang terjangkit penyakit kemunafikan itu, tidak mentadaburi Al-Quran gitu.
seandainya mereka itu mentadaburi Al-Quran, Pak, seandainya nih, maka mereka itu tidak akan melakukan umpamanya hal-hal di atas. Apa? Mereka kalau di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kami mentaatimu ya Rasulullah, tapi di belakang Rasul mereka menyusun siasat strategi bagaimana untuk memerangi Rasulullah. Itu karena mereka tidak mentadaburi Al-Quran, Pak. Bahkan bagi kita sebagai seorang muslim, Al-Quran ini harus diibaratkan air bagi ikan itu, Pak. Ikan tanpa air, Pak, dalam waktu yang singkat bisa mati itu. Nah, mestinya kita pun umat Islam tanpa Al-Quran harus seperti itu. Pokoknya jangan pernah lah kita itu dalam sehari lisan kita gitu tidak meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Minimal lah, Pak, minimal kalau sekalipun sibuk, Pak, sibuk banget gitu, ya paling tidak surat-surat yang kita hafal gitu dibaca lah, Pak. Dibaca sambil olahraga mungkin, Pak, jalan kaki, goes, dibaca sambil naik motor, naik sepeda gitu, Pak. Bari ngojek gitu enak tuh, Pak. Jadi kalau di jalan itu lisan kita sambil baca Quran gitu enak. Jadi hati kita selalu terkoneksi dengan Allah itu. Apalagi kalau kita punya target ingin menghafal surat-surat Al-Quran, itu cukup efektif lah, Pak, di kendaraan itu. Atau paling tidak lah kalau di kendaraan, di mobil mungkin bisa murotal gitu, Pak, memutar murotal itu. Ya dalam rangka apa? Dalam rangka bertadabbur, dalam rangka bertafakur. Nanti endingnya itu tadzakur, Pak. Jadi awalnya mentadaburi atau mentafakuri, memikirkan ayat-ayat Al-Quran, lalu kesananya itu tadzakur, berzikir, Pak. Wah, banyak sekali hal-hal yang menarik dalam Al-Quran itu. Ini kalau kita lihat nih, salah satu mukjizat Al-Quran itu, Pak. Satu, Al-Quran itu bicara tentang sains gitu, Pak, ya. Tentang sains. Banyak hal-hal yang ditemukan oleh para ahli gitu ya, yang oleh Al-Quran sebetulnya sudah dibicarakan atau diberitakan. Al-Quran bicara tentang medis gitu. Al-Quran bicara tentang siasat politik gitu. Al-Quran bicara tentang ekonomi. Al-Quran bicara tentang pendidikan gitu, Pak, ya. Al-Quran bicara tentang pembinaan akhlak, pembinaan mental gitu ya. Jadi banyak hal yang dibicarakan dalam Al-Quran. Nah lalu setelah itu bertadakur gitu lah, dengan hati. Jadi kalau bertadabur, bertafakur itu dengan akal gitu, Pak. Bertadakur, berzikir dengan hati gitu. Tapi sebelum bertadakur itu awalnya harus bertadabur dulu atau bertafakur dulu. Walau seandainya karena keadaannya, maksudnya keadaan Al-Quran itu min indi, dari sisi goirillah,
selain Allah. Seandainya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, seandainya Al-Quran itu bukan firman Allah, seandainya Al-Quran itu buatan manusia, la sungguh wajadu, mereka akan dapati, mereka akan temukan fihi, di dalamnya itu ikhtilafan katsira, banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali perbedaan, banyak sekali kontradiktif gitu Pak, tumpang tindih gitu, tidak sinkron gitu. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saja Pak nih, sebuah aturan di dalam Al-Quran itu kan bicara tentang banyak aturan itu Pak, pedoman hidup lah, petunjuk hidup, bicara tentang aturan, tentang kebijakan kan gitu. Kita coba sedikit bandingkan ketika aturan itu dibuat oleh manusia, bahkan mungkin yang membuatnya pun bukan manusia biasa, katakanlah para pakar, para profesor, bukan satu orang, mereka berkumpul gitu. Tetapi kan banyak di antara aturan kebijakan yang mereka buat itu, antara yang satu dengan yang lainnya itu berbenturan itu Pak, berbenturan. Di aturan yang ini bicara ini, di aturan yang itu bicara begitu. Itulah keterbatasan manusia itu Pak, berbenturan. Jangan jauh-jauh kita lihat saja umpamanya dalam pasal-pasal itu, kadang antara pasal satu dengan pasal yang lain berbenturan. Makanya ketika terjadi perdebatan katakanlah di pengadilan itu ya, pengacara yang ini menggunakan pasal yang ini, kemudian penuntutnya menggunakan pasal yang itu. Nah itulah kalau sebuah aturan dibuat oleh manusia Pak, atau tidak adanya ini konsistensi, tidak konsisten antara aturan dengan realisasi itu kalau aturan itu buatan manusia. Tapi kalau karena Al-Quran ini adalah firman Allah, datang dari sisi Allah, ini Pak 6.000 lebih ayat itu tidak berbenturan satu sama lain. Satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain, itu saling menguatkan, itu saling menguatkan. Ayeuna taruh ya Al-Quran teh kurang lebih sabar halaman 600 lah umpamanya. Bapak coba nulis 600 halaman Pak, saya yakin berkali-kali itu terjadi benturan antara tulisan Bapak di halaman awal, tengah dengan halaman akhir. Sebetulnya kalau berbenturan itu nggak ilmiah itu Pak. Jadi suatu tulisan itu disebut ilmiah itu manakala dari awal sampai akhir itu ajeg gitu Pak, ajeg. Tidak ada kontradiktif. Tong 600 halaman Pak, 300 halaman we. Mungkin ketika menulis halaman 280 kayak tadi di halaman 10 teh kumahanya gitu. Kadang-kadang sepok gitu Pak. Apalagi kalau 600. Jadi 6.000 ayat lebih ini satu sama lain saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menguatkan. Sehingga ada istilah yang disebut dengan ilmu munasabatul ayat itu Pak. Antara ayat yang satu
dikorelasikan, dihubungkan dengan ayat yang lain. Bahkan bukan hanya dengan ayat, dengan hadis, Pak. Dengan hadis, ayat Al-Quran itu saling menguatkan, Itulah menunjukkan betapa luar biasanya firman Allah dan sabda Rasulullah. Coba gerain Pak, aturan manusia. Cek presiden A, cek gubernur na B, cek bupati na C, cek kepala desa na D, kan gitu Pak. Itu manusia biasa. Beda Pak. Sehingga seringkali, atau jangankan presiden, gubernur, bupati, kadang presiden 2000 sekian 2001 bilang A, 2000 B nya bilang 2002 nya bilang B. Bulan yang lalu bilang A, bulan sekarang bilang B. Itu manusia itu Pak. Kakarek sabulan gitu tak, sudah inkonsisten gitu. Komo lamun geus bertahun-tahun, nah itu manusia. Atau barangkali nih, manusia itu kan bikin aturan berantas narkoba gitu. Tapi di sisi lain pabrik narkoba dibiarkan, benturan itu Pak. Ongko berantas narkoba tapi pabrik narkoba dibiarkan. Manusia bikin aturan berantas prostitusi gitu kan. Tapi hiburan malam dibiarkan gitu. Kan nyambung gitu Pak. Jadi bagaimana mungkin prostitusi itu bisa hilang atau minimal berkurang kalau hiburan malamnya dibiarkan? Atau manusia bikin aturan bagaimana supaya remaja itu tidak terjerumus kepada perzinahan itu ya. Tapi aturan jilbabnya tidak dipakai. Atau bahkan mungkin anak-anak dilarang pakai jilbab ke sekolah gitu kan. Ongkoh ingin memberantas, ingin menghilangkan pemerkosaan gitu Pak ya. Atau perzinahan, tapi aturan yang menutup auratnya tidak dipraktekkan. Nah itu kan benturan. Mestinya kalau ingin memberantas perzinahan, bikin aturan juga perintah untuk menutup aurat itu Pak. Mestinya kalau ingin memberantas narkoba, tutup juga pabrik narkobanya. Cuman kan lebar tuh Pak, eta pajaknya kan gede tuh. Kan gitu Pak. Jadi kadang sebuah aturan itu berbenturan dengan kepentingan gitu Pak. Dengan kepentingan. Nah, kalau seandainya belajar dari Al-Qur'an itu antara ayat yang satu dengan ayat berikutnya itu saling menguatkan. Ketika Allah melarang jauhi zina gitu, Allah kemudian bikin strategi supaya menundukkan pandangan, gini Pak ya, menutup aurat, berpuasa, kan gitu Pak. Dengan puasa, dengan menutup aurat, dengan menundukkan pandangan, insya Allah perzinahan itu minimal berkurang gitu Pak. Itu yang namanya konsisten itu Pak. Konsisten. Nah makanya Allah mengatakan begini, seandainya Al-Quran itu bukan datang dari sisiku tapi buatan manusia, maka pasti di dalamnya itu akan terdapat ikhtilaf yang banyak. Nah di sini dikatakan ikhtilafan kasiro, ada sifat kasiro. Ada ulama yang mengatakan begini, karena memakai kata disifati dengan sifat kasiro, banyak, sangat banyak, itu mengindikasikan Pak, mengindikasikan bahwa dalam Al-Quran itu ada perbedaan tapi tidak berbenturan gitu Pak. Makanya di sini menggunakan ikhtilaf,
bukan iftiraq. Beda iftiraq dengan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf Pak, berbeda. Tapi kalau iftiraq berpecah, dikotomi. Kalau iftiraq. Kalau ikhtilaf itu diferensi, berbeda. Berbeda tidak mesti berpecah, Pak. Berbeda tidak mesti berselisih, gitu. Tapi kalau iftiraq, nah makanya di iftiraq itu kan dilarang. Wala tatafarraqu, gitu. Dilarang. Jadi ada perbedaan di dalam Al-Quran, tapi perbedaan itu sangat sedikit, Pak, sangat sedikit. Umpamanya nih perbedaannya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, itu harus membunuh dirinya sendiri. Hukumannya kan begitu. Syariat Nabi Muhammad, orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka hukumannya adalah diperintahkan bertaubat dengan taubatan nasuha. Berbeda itu Pak, berbeda. Tapi sangat sedikit Pak. Syariat Nabi sebelumnya boleh menikah lebih dari 4. Tapi syariat Nabi Muhammad, umatnya diperbolehkan menikah maksimal 4. Nah itu diantara sedikit perbedaannya seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi ada cuman sangat sedikit. Nah ini kan sebetulnya sebuah pembelajaran bagi kita. Pembelajaran bagi kita, bahwa yang namanya bikin aturan, bikin sebuah kebijakan, itu antara aturan yang satu dengan aturan berikutnya, kebijakan yang satu dengan kebijakan berikutnya, itu harus konsisten gitu, Pak. Mencek bahasa orang mah tongmun selamen celek gitu. Harus ajeg, dan aturan serta kebijakan yang dibuat itu harus melahirkan kemaslahatan, dampak positif gitu, Pak. Maka dalam membuat sebuah aturan dan kebijakan itu menggunakan berbagai macam pertimbangan itu, Pak. Menggunakan berbagai macam pertimbangan. Bahkan bukan hanya akal yang bekerja, tapi akalnya harus nanya dulu ke hati, ke iman. Ini kira-kira aturan ini nih, cek akal gitu. Kira-kira aturan ini maslahat madarat. Kira-kira kebijakan ini maslahat madarat. Konsultasi itu berkali-kali dengan hati, karena hati itu kan tempat bersemayamnya iman. Sebuah aturan, sebuah kebijakan yang tanpa dibarengi dengan hati, dengan iman, hanya menggunakan akal, mungkin akan banyak kontradiktif dan penyesalan-penyesalan berikutnya. Kita lanjutkan nih. Wa idza, dan apabila ja'ahum, datang kepada mereka. Siapa mereka di sini? Mereka orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan. Siapa mereka di sini? Mereka adalah orang-orang yang tidak suka mentadaburi, mentafakuri, mentadakuri Al-Quran. Sehingga begini nih, kalau orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, biasanya ketika bicara itu hanya berdasarkan hawa nafsunya. Ketika bicara itu berangkat dari ketidaktahuannya.
sehingga berujung ini dampak negatif Pak, berujung penyesalan, berujung kecelakaan. Jadi apabila datang kepada mereka apa amrun, urusan persoalan minal amni, yang terkait dengan keamanan gitu. Maksudnya begini, kalau ada urusan, ada kabar, ada berita, ada persoalan gitu Pak, yang berita, kabar, persoalan itu berisi kegembiraan Pak, sesuatu yang menyenangkan gitu, atau sesuatu yang bernuansa positif lah itu. Umpamanya nih umat Islam dikabarkan menang gitu Pak, umat Islam dikabarkan selamat gitu Pak. Itu kan bagian daripada al-amni itu Pak. Awi atau asalnya itu au Pak, au. Tapi karena setelah wawu ada huruf lam yang sukun, maka wawunya diaktifkan dengan kasroh. Jadi asalnya au al khauf. Jadi awil khauf, atau datang kepada mereka itu berita-berita, urusan-urusan yang negatif, yang menakutkan, yang membuat rasa cemas, rasa khawatir. Pamannya umat Islam dikabarkan kalah gitu. Umat Islam tokoh A, pemimpin A dikabarkan terluka, terbunuh gitu. Nah, orang-orang munafik itu karena mereka tidak dididik, tidak dibina dengan Al-Quran, itu seringkali tergesa-gesa. Apa? Ada ubihi, menyiarkan Pak, memberitakan, menyebarluaskan, memviralkan gitu Pak. Jadi belum jelas kebenarannya gitu Pak, belum pasti kebenarannya gitu. Masih kabar angin gitu, masih kabar angin, atau mereka tidak mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya gitu. Dalam arti dampak positif negatif terhadap Islam nih Pak. Ketika ada berita yang berkenaan dengan umat Islam, apakah itu berita yang menggembirakan atau berita yang menakutkan, bahkan mereka mungkin tidak tahu ini beritanya itu positif atau negatif, langsung saja Pak ser gitu, dipiralkan gitu, tanpa ada pertimbangan ini bagaimana dampak buruknya buat Islam gitu, bagaimana kerugian yang akan ditimbulkan buat Islam. Itu gara-gara mereka jarang dicerahkan oleh Al-Quran itu Pak. Akhirnya kan jadi rusak tuh Islam itu dengan hoak gitu Pak, dengan fitnah gitu Pak. Jadi kan begini Pak, satu nih, pentingnya umat Islam itu punya kesadaran keberpihakan terhadap Islam. Satu itu Pak. Jadi umat Islam itu harus menanamkan dirinya kesadaran dalam berbagai hal harus berpihak kepada umat Islam. Kalau ini semua umat Islam sadar dengan ini, maka semua persoalan itu akan dicantolkan dengan Islam nih. Ini bagaimana nih persoalan ini, apakah Islam ini diuntungkan atau dirugikan gitu. Coba dalam sebuah persoalan itu begitu terus Pak. Mau bicara pendidikan kaitkan dengan Islam, menguntungkan Islam gitu. Mau bicara ekonomi kaitkan dengan Islam, menguntungkan Islam enggak gitu. Mau bicara kepemimpinan kaitkan dengan Islam, menguntungkan Islam enggak gitu kan. Pokoknya semuanya dikaitkan dengan Islam. Itu yang pertama. Jadi ada keberpihakan. Kemudian yang kedua, tidak semua berita, tidak semua informasi itu harus disebarluaskan.
Ada kalanya berita-berita informasi itu kalau menyangkut Islam nanti dampaknya terhadap Islam itu ada kalanya dirahasiakan Pak, dirahasiakan. Sekalipun kita tahu bahkan leungeun teh gregeteun hayang nyebarluaskeun gitu. Ada kalanya harus dirahasiakan. Nah itu kan kalau kita belajar dididik oleh Al-Quran, Al-Quran mendidik seperti itu. Nah dulu orang-orang munafik itu senang sekali menyebarluaskan berita yang belum tentu berita itu benar, yang belum tentu berita itu menguntungkan Islam. Mestinya dirahasiakan kalah disebarluaskan. Walau seandainya radduhu, nah hu-nya itu kembali kepada amr Pak. Hu itu domir, kata ganti. Apa yang diganti? Kata apa yang diganti? Kata amr. Maksudnya walau raddu amr. Kalau seandainya mereka mengembalikan urusan informasi berita baik yang terkait dengan al-amni, sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan, menenteramkan, ataupun berita yang terkait al-khauf, mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan. Seandainya mereka kembalikan semua urusan itu ila rasuli, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila, dan kepada ulil amri, kepada para pemimpin, para pemangku kebijakan, para pembuat aturan, minhum, maksudnya minhum itu minalladzina amanu. Kan orang-orang munafik itu secara lahir mengatakan saya ini orang Islam gitu. Nah seandainya mereka itu mengembalikan semua persoalan itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri yang taat kepada Rasulullah, bukan ulil amri yang maksiat kepada Rasulullah, apa nih janji dari Allah? La alimahu, sungguh akan mengetahui siapa alladzina, orang-orang yastanbitunahu. Istinbat Pak, istinbat itu kesimpulan. Maka pasti akan mengetahui siapa orang-orang yang ahli mengambil keputusan, orang-orang yang punya ilmu Pak, ilmuwan, ulama, pakar gitu, yang ahli di bidangnya. Ini menggunakan fi'il mudhari bentuk jamak. Itu menunjukkan bahwa mereka akan berkumpul untuk memusyawarahkan, menyelesaikan, menjawab persoalan-persoalan itu secara bersama-sama. Jadi yastanbitunahu minhum. Jadi lain dijawab ke orang sembarangan. Budak kamari ieu ngajawabnya salah atuh Pak. Harus punya pengalaman kan. Ilmu harus mumpuni itu. Jadi alladzina yastanbituna itu Pak. Kembalikan kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan itu perlu keseriusan dan perlu bekal ilmu gitu Pak. Nah ini kan sebuah nasihat untuk kita nih, dalam hidup itu kita umat Islam harus seperti itu. Jadi kalau ada berita itu, ada berita disaring dulu Pak, difilter dulu. Ini kira-kira berita ini dampaknya terhadap Islam bagaimana? Oh dampaknya positif, baru di-share, dipiralkan. Oh dampaknya negatif, jangan gitu Pak. Terkait berita Palestina sana, ini kalau di-share positif negatif, gitu. Itu dipertimbangkan itu. Yang kedua, kalau ada persoalan itu nanya dulu ke pakarnya, ke ahlinya, kepada orang-orang yang memiliki istilahnya itu Pak ini
karena mereka sering mentafakuri, mentadakuri Al-Quran, maka basiroh mereka akan tajam itu Pak, akan tajam. Jadi begini, orang yang sering dicerahkan oleh Al-Quran Pak, itu paling tidak dia bisa memprediksi dampak-dampak dari sebuah persoalan. Persoalan ini dampaknya ke depan akan begini, aturan ini dampak ke depannya akan begini, kebijakan ini dampak ke depannya terhadap Islam akan begini. Itu hanya orang-orang yang sering dicerahkan tuh Pak dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang punya ketajaman seperti itu. Mereka bisa kayak beginilah Pak, kayak begini. Tong jauh-jauh tuh Pak, seorang yang ahli di bidang ekonomi Pak, ahli di bidang ekonomi, itu mereka bisa memprediksi bagaimana ekonomi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Itu kan dengan kemampuan ilmunya begitu Pak. Makanya dengan prediksi-prediksi itu mereka bikin kebijakan, bikin aturan. Ya sama Pak, orang pun yang setiap hari menggeluti Al-Quran, dicerahkan dengan Al-Quran, itu bisa membaca sebuah persoalan itu, bagaimana dampak ke depannya itu begitu. Bagaimana dampak ke depannya begitu. Nah cuman seringkali kan sebuah persoalan itu ditangani oleh orang yang tidak berilmu dan kurang berpengalaman. Akhirnya seringkali ada aturan, ada kebijakan yang sudah bagus malah dirubah gitu, atau bikin aturan baru yang sudah jelas-jelas berdampak buruk ke depannya itu. Nah makanya mesti ada semacam apa ya, ya iya iya ya, terima kasih. Jadi begini nih, baik tadabbur ataupun tafakur, ya bagus nih pertanyaan. Itu sama-sama artinya nih, arti dasarnya itu memikirkan gitu Pak, memikirkan. Cuma nanti punya sasaran yang berbeda. Jadi sisi kesamaannya sama-sama memikirkan gitu Pak, tapi sisi perbedaannya, objek sasarannya yang berbeda. Kalau tafakur, nah itu tadi, itu kaitannya dengan fi khalqillah, itu ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah, itu kauniyah, yang nanti akan berdampak kepada kepentingan pemenuhan jasmani lahiriah kita, duniawiyah kita, itu tafakur. Kalau tadabbur itu merenungkan ayat-ayat Allah yang sifatnya Qur'aniyah, yang nanti dampak besarnya itu terhadap kepentingan, tuntutan atau pemenuhan rohani kita. Dua-duanya penting itu Pak ya. Jadi sederhananya begini, kalau tadabbur kaitannya dengan ayat Qur'aniyah gitu. Kalau tafakur kaitannya dengan ayat kauniyah. Tadabbur dalam rangka mensolehkan hati gitu Pak, dalam rangka mensolehkan rohani. Kalau tafakur dalam rangka melincahkan, menterampilkan jasmani. Nah di ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang berbicara tentang kauniyah. Oleh Allah perintahnya untuk dipikirkan. Nah ini
yang barangkali umat Islam masih masih belum maksimal mengupayakannya. Makanya banyak pesan-pesan Al-Quran yang diambil oleh orang-orang luar Islam itu menjadi sesuatu yang mendatangkan perekonomian bagi mereka, karena kita belum mentafakuri dengan serius itu Pak. Bahkan jangankan mentafakuri, mentadaburinya pun belum serius itu. Jadi tadabur penting untuk kemaslahatan rohani, tafakur penting untuk kemaslahatan jasmani. Yaitu, terima kasih. Makanya tadi saya menggunakan dua, mentadaburi, mentafakuri. Tapi endingnya mentadakuri. Baik tadabur ayat Qur'aniyah ataupun tafakur ayat kauniyah, endingnya itu agar kita menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kita lanjutkan nih, walau seandainya bukan fadlullah, karunia dari Allah, alaikum atas kalian, warahmatuhu dan rahmatnya, lattaba'tum, sungguh kalian akan mengikuti asyaitona, setan. Jadi begini nih, kalau ada sebuah persoalan, ada sebuah aturan, sebuah kebijakan itu diputuskan, satu, tidak berdasarkan ilmu, yang kedua tidak disandarkan kepada orang-orang yang tersinari dirinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah Pak, atau dengan iman lah Pak. Satu ilmu, dua iman Pak. Itu nanti orang akan mengikuti setan Pak. Aturan yang dibuatnya, kebijakan yang dibuatnya itu akan menyimpang jauh dari kebenaran. Bahkan sebuah aturan yang benar saja Pak, sebuah aturan yang benar itu harus dikomunikasikan Pak, harus didialogkan, harus dikompromikan. Agar apa? Agar semua orang tahu dengan aturan itu, agar semua orang tahu dengan kebijakan itu. Jadi jangan begini, jangan melakukan sesuatu baru dibicarakan gitu, jangan melakukan sesuatu baru didialogkan, jangan melakukan sesuatu baru bikin aturan gitu. Bikin aturan dulu, komunikasikan biar orang tahu gitu. Bagaimana masukan-masukan, bagaimana respon dari masyarakat, bagaimana respon dari pakar-pakar, ahli-ahli yang lain, kan begitu Pak. Itu seorang ahli yang sering tadabbur Al-Quran kan begitu. Mereka akan tersinari bagaimana langkah-langkah dalam menyikapi sebuah persoalan. Kalau tidak, lattaba'tumus syaitan, maka nanti setan kamu akan mengikuti langkah-langkah setan. Illa qalila, kecuali hanya sedikit gitu ya, kecuali hanya sedikit. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.